Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita senantiasa menjadi sentral kita adalah Tuhan Yesus. Saya senantiasa melayani pekerjaan Tuhan. Seperti malam hari ini menyampaikan firman Tuhan, ini bagian dari pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman. Saya selalu beritakan firman supaya kita sadar, saya juga sadar, setiap kita iling, supaya kita senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Karena kita menanti kedatangan Tuhan. Saya selalu banyak bergumul di dalam doa, supaya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Bersekutu selalu dengan Tuhan. Ambil waktu selalu buat Tuhan. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya nanti kelak kita tidak terlambat. Tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh, yang tertidur dan kehabisan minyak. Berarti hidup kita tidak ada firman dan Roh Kudus. Terlambat semuanya. 5 gadis yang bodoh, terlambatkan hidupnya Kersley. Dia menantikan kedatangan Tuhan tapi tidak berjaga-jaga, tidak berdoa. Dia tertidur, rohani tertidur. Tapi bagi kita semua, mari kita bangun dan bangkit. Kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau ikuti jalannya Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Hanya Dia Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh Yesus, kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus, kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya, amin, haleluya. Oh jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus, kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayatnya 22, angkanya sama, tetapi firman Tuhan, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik, sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Oh jalan dari Allah, Bapa, aku membaca firman Tuhan, sucikan mulutku Bapa. Jalan Tuhan yang sempurna, kuduslah Engkau Tuhan. Aku mau selalu ikuti jalan Tuhan.
Kepadamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di dunia, segala ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna, nama yang mampu semuanya segala. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa segala dosaku, segala salahku, kekhilafanku Bapa. Sering aku melangkah salah, dalam tutur kata salah, dalam pikiran salah, dalam hati salah. Ampuni Bapa. Sucikanlah hidupku Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapakku, bantulah hidupku ya Tuhan Yesus. Tuntunlah di jalan-Mu ya Tuhan, sampai aku masuk ke surga. Segala makara beturias. Terima kasih Bapa. Malam ini malam yang diberkati Tuhan. Aku mau berjalan di jalan-Mu. Rias segala makara beturias. Ya Allah. Urias segala makara beturias. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Terima kasih. Aku merindu Bapa selalu ada di jalan Tuhan, bukan jalan dunia menuju maut, tapi jalan Yesus. Di dalamnya ada kebenaran, dan kebenaran Engkau akan membawa kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Tuhan, aku laparkan firman, aku haus. Aku merindu, hatiku melangkah dengan Engkau Bapa. Urias sakala makar beturias. Kami percaya malam ini malam yang diberkati Tuhan. Setiap anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau jamah Bapa, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang dengan segala macam persoalan pergumulan hidup, ada kemenangan, ada lawatan Tuhan. Engkau jamah setiap kami Bapa. Makin hari kami melangkah di dalam jalannya Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu bersama kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saya menikmati hadirat Tuhan. Dalam dunia ini banyak jalan Bapak Ibu. Setiap kita saja melangkah di jalan menurut kehendak kita. Mohon maaf. Tanpa kita sadari, seringkali kita melangkah sesuai dengan kehendak kita. Sesuai dengan apa maunya kita, rencana, apapun seideal rencana kita. Tapi tetap jalan Tuhan ada jalan yang sempurna. Sebab kita adalah manusia yang berdosa. Kita butuh Yesus. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Tuhan tuntun hidupku, supaya langkah hidupku tidak berjalan-jalan yang salah, tidak menyimpang ke kanan ke kiri.
tapi berada di dalam jalan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 22 ini pegangan saya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Jangan pernah menjadi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak cinta Tuhan. Hidup sembrono, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu, saya lapar hauskan firman Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, malam hari, pagi hari, mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Biarpun saya hamba Tuhan sederhana dengan main gitar, menyanyi, tapi selalu dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, hati yang cinta Tuhan Yesus. Karena saya membawa Bapak Ibu, ayo kita mencintai Yesus. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus, Yesus, Yesus. Yang sanggup menuntun hidup kita. Jalan Tuhan membawa kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan. Kita baca sekarang Yesaya pasal 31. Ya, puji Tuhan, tadi pagi sudah kita selesai pasal 30. Terus berurutan, jadikan diri kita setia sama Tuhan. Setia baca firman Tuhan. Apapun keadaannya, dunia boleh tidak setia. Dunia bisa berubah. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin membuat kita lemah, atau mungkin kita rasa cemas, atau mungkin rasa khawatir, rasa jengkel. Tapi mari tetapkan hati kita sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Nantikan akan Tuhan. Jiwa kita selalu haus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesaya 39 ayat 1 sampai 9 dengan tema firman Tuhan malam ini, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia. Israel bukan hanya Israel, bangsa Israel yang ada di Israel, tapi Israel di sini maksud firman Tuhan juga bisa diartikan Israel rohani kepada kita semua sebagai Israel anak-anak Tuhan. Amin. Saya membaca dari ayat yang 1, demikian firman Tuhan pasal 31 kitab Nabi Yesaya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Amin. Jadi artinya, celaka orang pergi Mesir, artinya celaka bagi orang yang mengandalkan dunia yang tidak pernah berharap sama Tuhan. Seperti berlaku dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan, kita mau andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Wajar, resiko kalau kita mengandalkan manusia, saudara. Berarti tidak melibatkan Tuhan. Resiko tanggung sendiri kalau sampai apa-apa. Buktinya banyak. Di sini terkutuk bisa diartikan, ya. Bukan artinya Tuhan menghukum. Bisa diartikan banyak, saudara. Ya, ada kesaksian dari jemaat kami dulu, saudara, ya. Ya, seorang pemuda yang cinta Tuhan. Awalnya cinta Tuhan, rajin pelayanan. Tapi lama-lama manusia itu punya sifat inkonsisten. Manusia punya sifat tidak setia. Ada sifat setia, ada yang tidak setia. Tapi bagi Bapak, Ibu, dan saudara saya, mari jaga kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus sampai langkah yang terakhir. Tapi kesaksian ini pemuda, pada awal-awalnya sekolah minggu, terus menjadi seorang remaja, pemuda yang terus setia. Tapi begitu kenal pacar, ya, begitu kenal dunia, indahnya manusia dunia merupakan tipuan sesaat, saudara. Ya, akhirnya dia jauh dari Tuhan, tidak mau pelayanan. Ini sama. Dia mengandalkan kekuatan manusia, berarti dia fokus kepada manusia. Punya pacar itu manusia kan. Ya, memang Tuhan ciptakan perempuan itu begitu indah, luar biasa. Tapi yang terindah dalam kehidupan kita, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Itu belajar kita. Biarpun kita punya emas, perak, permata, diamond, tetapi tetap tempatkan Tuhan Yesus di atas diamond. Tempatkan Tuhan di atas emas. Tempatkan Tuhan di atas segala yang saudara cintai. Sayangi suami, istri, saya mencintai istri. Tapi saya tempatkan Yesus di atas istri, di atas anak, di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Di situ kita akan menjumpai selalu hadirat Tuhan. Maka dikatakan sih, terkutuk orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bukti nyata,
Seperti yang pemuda ini selalu tidak mau pelayanan, dinasihatin oleh seorang gembala. Kebetulan papi saya seorang gembala, ya, almarhum gembala, ya, yang pimpin jemaat kan, ya, sudah senior papi saya itu dari tahun 1942 melayani pekerjaan Tuhan. Sudah lebih dari 70 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya dipanggil sama Tuhan pada usia 90 tahun. 10 tahun yang lalu Sani hidup umurnya sudah sampai 100 tahun. Tapi melayani Tuhan dengan setia. Tapi seorang pemuda ini dinasihatin, ayo Nek, melayani pekerjaan Tuhan, kembali kepada, oh tidak. Dia meremehkan, dia terus pergi di luar, tidak mau melayani Tuhan. Akhirnya dia kecelakaan, saudara. Coba itu. Kecelakaan maut, akhirnya meninggal. Ini firman Tuhan berlaku. Kenapa? Dia jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8, diterkamlah iblis. Firman Tuhan katakan, ya, supaya kita tahu berjaga. Supaya apa? Karena iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Ya, awas, kita harus berjaga-jaga. Iblis seperti singa mengaum seperti singa ingin mencari siapa. Kalau kita cari dunia, gak ada pagar ilahi kita. Tapi pentingnya kita mencari Tuhan, supaya kita senantiasa ada pagar ilahi, ada malaikat menyertai kita. Oleh itu mari kita mau kembali sama Tuhan. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Memang, ya, seperti tadi saya katakan, biarpun pacar itu manusia bukan Tuhan, ya. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengancungkan tangannya, tergencilnya membantu dan jatuh oleh dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan buktinya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Yerusalem artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Yerusalem artinya the city of peace. The city of peace artinya mari kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena Yesus sebagai Raja Damai, Tuhan menjadi Raja segala Raja. Kita harus membangun persekutuan akrab dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan, melindungi Yerusalem, Ia melindungi dan menyelamatkan kita semua. Di ayat yang ke-6, bertobatlah orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh. Amin. Ini buat kita semua bersama saya. Mari kita bertobat. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Ayat yang ke-7, sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya, dan dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Berhala maksudnya segala sesuatu yang bisa mempengaruhi kita, memprioritaskan di atas Tuhan, itu berhala. Termasuk HP. Kalau saudara utamakan HP, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, atau sesuatu, saudara mencintai barang sesuatu atau manusia melebihi dari Tuhan, itu berhala. Tidak boleh itu Tuhan ditempatkan nomor 2. Sesuatu yang membuat Tuhan itu nomor 2, nomor 3, sudah tidak lagi sembahyang, memprioritaskan itu lebih daripada itu berhala. Tidak benar itu. Tapi mari kita tempatkan Tuhan seperti dalam Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Ayat 8, Asyur akan rebah oleh pedang, tapi bukan oleh pedang Aram, dan akan dimakan habis oleh pedang, tapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan turun-turunnya akan menjadi orang Rodi. Ya, pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan palingnya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikian firman Tuhan yang punya api di Sion, dan dapur perapian di Yerusalem. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 31 dari ayat 1 sampai 9. Mari semua kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat. Kita semua anak Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Bapak Ibu semua, mari kita mau kembali sama Tuhan. Diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati pelayanan, diberkati apa yang kita kerjakan, diberkati. Karena kita sebagai anak Yesus yang cinta Tuhan Yesus dan melangkah di jalan Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jalan dari Allah
Amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, amin, haleluya. Sampai selamanya, amin, haleluya. Oh, jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh, Yesus kehidupanku, amin, haleluya. Sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, dan kita melangkah di jalan Tuhan yang sempurna, sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga sempurna, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.